Abu Hurairah termotivasi. Kalau Nabi Muhammad saja istighfarnya sebanyak itu, harusnya kita lebih banyak. Kita lebih banyak karena tentu kita lebih banyak dosa dan kesalahan. Itu yang dipahami oleh Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah beristihad. Setiap malam beliau beristighfar 12.000 kali. Dan beliau membuat semacam tasbih, biji kurma kemudian dilubangi dan dililit dengan benang. Dan beliau beristighfar setiap malam 12.000 kali. Para ulama mengatakan ini salah satu dalil adanya tasbih. Dan bukan hanya Abu Hurairah, Imam Ali juga memiliki itu, semacam tasbih. Bahkan dikatakan Abu Darda juga memiliki tasbih. Al-Imam Suyuti menulis kitab khusus tentang masalah tasbih berjudul Al-Minha fi Subha, yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Kemudian disempurnakan oleh ulama India, namanya Syekh Laknawi, dalam kitabnya Zinatul Fikri fi Subhati Dzikri. Jadi itu membahas dalil-dalil bahwa tasbih itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat, kemudian diteruskan oleh para tabi'in sampai kepada kita. Karena ada yang masalahkan juga tasbih, dikatakan bid'ah. Ya, padahal sahabat melakukan itu. Sahabat Nabi melakukan itu. Nah, kenapa namanya tasbih, bukan tahlil, bukan takbir, bukan tahmid? Dinamakan tasbih diambil dari kata bertasbih. Subhanallah. Kenapa? Kenapa tidak dinamakan takbir atau tahlil atau tahmid? Tapi ini benda dinamakan tasbih. Kalau bahasa Arab subhah, dia berangkat dari kata yang sama, yaitu bertasbih. Subhanallah, membaca subhanallah. Ya karena zikir yang diajarkan oleh Nabi selalu diawali dengan tasbih. Subhanallah dulu, subhanallah, baru alhamdulillah, baru Allahu Akbar. Al-baqiyatus shalihah juga begitu dalam hadis. Nabi katakan di dalam hadis, li'an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Di dalam riwayat yang lain, subhanallah tamla'ul mizan, selalu diawali dengan maha suci Allah. Maka karena zikir-zikir itu diawali selalu dengan subhanallah, dinamakan ini dengan tasbih. Karena pertama kali yang kita sebutkan ketika berzikir adalah subhanallah. Dan kenapa harus subhanallah yang di awal, bukan di akhir? Ini muncul pertanyaan. Karena subhanallah inilah yang menentukan amalan kita itu diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah. Maknanya adalah ketika seseorang sudah terimajinasikan di pikirannya Allah itu seperti makhluk, Allah punya mata, punya hidung, punya kaki, Allah naik, Allah turun, Allah berjalan, Allah tidur. Bahkan dikatakan oleh kaum Mujassimah, Allah ketika menciptakan alam semesta, Allah bersandar di satu tempat kemudian dalam keadaan kecapean. Nah, kalau akidah semacam ini, maka dia sudah merusak subhanallah itu sendiri. Zikirnya alhamdulillah, Allahu Akbar itu mardud, ditolak. Makanya yang di awal itu paling penting. Subhanallah, maha suci Allah. Di dalam kitab Ruhul Ma'ani, Al-Imam Alusi Al-Baghdadi pernah meriwayatkan satu riwayat, salah satu sahabat dia bertanya kepada Nabi, sa'altu Rasulullah an tafsir subhanallah. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah terkait tafsiran subhanallah. Maka Nabi menjawab, tafsiran dari subhanallah itu adalah tanzihullah min kulli su'. Kau sucikan Allah dari segala keburukan. Nah, maka paling awal itu adalah subhanallah itu, dan subhanallah ini harus diamalkan.
Ya, harus disucikan Allah dengan sesuci-sucinya. Oleh sebab itu para ulama Asy'ariyah, ulama Maturidiyah menggunakan metode ta'wil untuk menjauhkan daripada penyerupaan Allah layaknya makhluk, disebut dengan golongan mujassimah. Ada golongan kedua namanya musyabbihah. Dia mensifati Allah dengan sifat makhluk. Kalau mujassimah memfisikkan Allah dengan fisik makhluk. Ada golongan ketiga namanya mu'attilah. Allah tidak punya sifat. Nah, ketiga-tiga golongan ini tidak mensucikan Allah. Kalau Allah tidak punya sifat, misalnya dikatakan Allah itu maha berfirman, dinafikan Allah tidak bisa berfirman, berarti bisu. Itu juga merusak subhanallah. Allah maha melihat, dinafikan, tidak, Allah tidak melihat, berarti buta. Itu merusak subhanallah. Makanya tidak sembarangan Nabi mengatur tuh urutan zikir tuh. Subhanallah itu bukan hanya sekedar bacaan saja, tapi akidah, keyakinan. Ya, jangan sampai terlintas kita sampai masuk ke dalam bab menyerupakan Allah layaknya makhluk. Maka subhanallah itu sudah menjadi rusak. Nah, itu makna daripada subha atau tasbih yang disebut sebagai amalan yang bersanad menggunakan tasbih, ditulis oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa. Itu punya sanad sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib lewat jalur Hasan al-Basri dan Imam Junaid al-Baghdadi, dan di situ beliau sebutkan sanad tasbih satu persatu sampai kepada Amirul Mukminin Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah.